kalau dia buat kesalahan, nggak ada urusan di Paskibraka itu masuk dalam parit. Man and Match. Oke. Roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat ujung barat. Ketemu lagi hari ini dengan saya Cika Setiadi seperti biasa. Setelah beberapa hari kemarin kita sempat bukannya off ya, tapi rehat sejenak karena ada satu dan lain hal. Jadi hari ini kita kembali lagi dan hari ini narasumber kita ini permintaan para sahabat-sahabat juga nih sebenarnya. Nah, beliau langsung aja adalah Alta Zaini. Selamat datang Om. Nah, tapi akrab disapa Om. Om Alta. Om Alta, si Om ya. Si Om. Nanti kita tanya kenapa kok bisa dipanggil si Om ya. Nah, tapi beliau adalah Ketua Rapi Kota Banda Aceh. Beliau juga Ketua Koordinator Paskibraka Provinsi Aceh. Ya. Jadi bagi yang adik-adik yang mau masuk Paskibraka, nah inilah beliau lah pelatih dan ininya lah. Nanti kita bicara panjang lebar Om. Ya. Nah, beliau juga seorang mantan geci Lampulo yang pernah diundang ke negeri asal muasalnya corona. Cina. Cina. Ya. Ngapain aja nanti? Ngapain aja beliau di sana? Ntar kita bahas. Ya Om. Siap. Assalamualaikum Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang nih Om di studio kita. Terima kasih Cika. Ya, sehat nih Om. Alhamdulillah. Terima kasih sekali nih atas undangannya dari Om, Ujung Barat sama-sama, Official Om. ya. Yeah, Luar Om. biasa ini. Iya Om. Nah, sebelum kita panjang lebar nih Om, kenapa sih kok dipanggil si Om? Awal-awalnya sih dari rekan-rekan yang mungkin di komunitas Grab dulunya itu. Komunitas Grab itu memanggil saya Om Alta mungkin karena usia juga. Karena usia. Jadi karena saya pikir walaupun usia sampai saat ini udah 58 tahun, tapi kita harus mempunyai jiwa muda lah. Jadi rekan-rekan manggil kita Om. Berapa tahun Om usia? Sudah 58 tahun. 58 Om ya? Iya. Masih bercanda. Enggak, maksudnya berapa lagi semangatnya gitu. Kalau semangat sih selalu terusnya. Ya? Okay. Seperti saya punya moto lah. Iya. Jadi saya punya moto itu istilahnya akan saya hibahkan sisa hidup saya untuk kepentingan orang banyak. Nah ini nih, dan apapun aktivitas kegiatan saya selama ini ya bermain dengan kebanyakan anak-anak muda. Ya. Nah, jadi supaya umur bertambah panjang. Gitu, jadi semangat mudanya juga tetap ya, dijaga Om ya. Benar. Ya. Jadi si Om juga sempat fenomenal loh di Banda Aceh. Jadi apalagi di kalangan kawan-kawan driver Grab. Ya. Jadi kalau udah berbicara Grab itu pasti tidak lepas dari Om Alta. Ya. Oke Om, mungkin kita bahas pertama nih Om, masalah Om sebagai ketua Rapi ya, bukan masalah. Ya. Sebagai Om posisinya sebagai ketua Rapi nih Om. Ya. Nah jadi apalagi Rapi Banda Aceh yang kita tahu aktifnya itu sangat luar biasa. Ya. Nah pertanyaannya gini Om, semasa COVID, semasa Corona ini, apa program-program yang telah dijalankan oleh Rapi ini sendiri Om? Baik, jadi untuk Rapi sendiri kita memang tidak membentuk posko khusus. Kita tidak membuat posko khusus, akan tetapi sesuai instruksi daripada pusat, itu pengurus pusat dan pengurus daerah, termasuk anjuran dari pemerintah, itu kita sebagai pendamping. Kita mau bentuk posko itu tidak boleh, akan tapi kita bergabung dengan BPBD dan BPBA. Alhamdulillah anggota Rapi kita selama ini ya ada yang di BPBD dan ada di BPBA. Nah, kita juga diminta oleh PLT Gubernur untuk menyampaikan berita-berita yang positif tentang corona ini. Jadi kita tidak menyebar hoax lain sebagainya. Nah, ini yang bisa kita bantu dari Rapi di masa corona ini. Tapi kita tidak menangani masalah corona. Lain halnya, Rapi ini kan relawan kemanusiaan. Kalau ada kebakaran, ada banjir, musibah dan sebagainya, itu kita kita terlibat langsung. Ini luar biasa. Saya bangga sekali menjadi ketua Rapi Kota Banda Aceh, bangga dengan anggota-anggota saya Rapi di Kota Banda Aceh dan seluruh Aceh umumnya. Itu yang luar biasa, tanpa ada bayaran apapun dan waktu kapan saja itu siap membantu. Itu luar biasa untuk anggota Rapi sendiri di mana saja berada. Saya angkat salut itu dengan anggota Rapi, apalagi satgasnya ya. Itu luar biasa.
Ridernya ada juga Om, ya? Rider kita Ridernya. juga ada. Jadi itu pengawalan-pengawalan kalau Iya. dibutuhkan. Dan ditambah lagi, kebetulan saya juga sebagai pembina. Sebagian anggota RAPI itu ada di ERPA, ERPA. Emergency Relawan Patwal Aceh. Ya sering ngawal-ngawal Iya, ambulan. yang ngawal ambulan, Iya. yang ngawal pemadam kebakaran dan sebagainya. Nah, itu sebagian kita orang RAPI. Oh, Jadi sebagian. sebenarnya relawan ini tanpa ada instruksi sebenarnya itu kita udah otomatis. Karena dari jiwa. Iya, dari jiwa. Betul, betul. Iya. Ya, luar biasa nih Om. Iya. Nah, selain sebagai ketua RAPI Om juga sebagai koordinator Paskibra. Paskibraka. Paskibraka. Iya. Apa singkatnya itu dipanggil apa disebut Paskibra ya biasanya ya. Orang Kalau ngomong Paskibra itu apa pasukan pengibar bendera. Oh, Itu adanya di sekolah. oh gitu. Ya, kalau Paskibraka itu dari tingkat nasional, daerah, kabupaten kota. Kabupaten kota. Nah, jadi kalau Paskibra itu khususnya di sekolah. Oke. Oh, menangani provinsi ya? Iya. Berarti yang latihannya di Belang Padang ya? Ya, jadi kalau seleksi nasional itu kita latihan juga di Belang Padang, kita diinapkan di salah satu hotel. Itu dari seluruh kabupaten kota. Oke. Sepasang dikirim ke Banda Aceh untuk ikut seleksi. Nah, dalam penyeleksian tersebut itu banyak hal yang kita nilai mereka itu. Oke. Tahun ini Om ada Om? Tahun Nggak ini ya? tidak ada. Nggak ada ya karena Tidak ada COVID sesuai ya? instruksi. Itu dari Seknek kita ada baca, belum surat resmi sih kita belum tahu, tapi edaran-edaran di grup-grup WhatsApp Paskibraka itu tidak dilakukan Pengibaran bendera. pengibaran di istana, hanya 3 orang. Oh gitu. Ya. Nah, Oke. kita tertarik sekali di Paskibraka itu, kriteria menjadi seorang Paskibraka itu betul-betul seperti gimana kita bilang, sangat-sangat sempurna. Oh gitu. Itu tidak boleh kaki, tidak boleh letter X, letter O, Liter egg gimana maksudnya Om? ya kaki Beginian? letter X ya, atau letter O, dan berbadan sehat. Wih, rahmat. Itu Badan memang sehat. betul-betul. Oh ya. Dan tinggi maksimal untuk putra 180, minimal 170. Oke. Nah, untuk putri minimal 165, maksimal 175. Iya. Nah, itu untuk Tinggi-tinggi Om ya? Ya, harus tinggi. Oh, berbadan sehat tadi itu seperti saya nih Om? Atau seperti Rahmat mungkin Nah, badan sehat? kita ada Gimana nih Om? istilahnya ada postur ideal. Oh gitu. Ada postur idealnya. Jadi kalau tinggi 170 ya tidak harus badan seperti kita ini yang Kalau kita sehat subur. Kalau kita ini udah kelebihan Om. Udah kelebihan, udah overdosis. Berarti nggak boleh kita, Nggak, nggak lewat. jadi nggak Udah bisa. lama nggak jadi kita Mat. Di situ kita juga tes dari segi agama. Oh. Memang kita tidak terlalu harus baca Wajib Muslim? Al-Quran. Kalau kita wajib Muslim, kalau kita di Aceh wajib. 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 Nah, tidak buka Quran di tengah harus baca ini, tidak. Kita hanya keseharian saja. Doa hari-hari, doa-doa pendek itu yang kita minta mereka. Kita mintakan mereka untuk bergiliran siapa menjadi muazin, siapa yang menjadi imam, siapa yang kultum saat selesai salat tersebut. Iya. Nah, itu yang kita anukan mereka. Samapta. Samapta itu lari 2000 meter harus 12 menit. Push up, sit up itu mereka harus kuasai. Seni budaya. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan, saya prihatin dengan pelajar-pelajar kita di Aceh tentang budaya Aceh. Itu banyak sekali anak-anak kita hampir seluruh Aceh pada saat seleksi Paskibraka. Kebetulan saya sendiri yang menguji tes seni budaya. Nama-nama pahlawan kita minta 5 saja dia nggak bisa disebut. 5 aja Om. 5 itu nggak dapat. Kalau kita minta nyanyi Bungong Jempa, semua lagu Bungong Jempa. Tarian, hanya tari Liko Pulo semua. Nah, itu kita sayangkan sekali kalau di kita tempat-tempat bersejarah di Aceh di mana mereka tidak tahu. Ini sayang sekali sebenarnya. Dulu saya ingat sekali masih saya SD, kita ada pelajaran bahasa daerah. Iya. Pahlawan-pahlawan, lagu-lagu daerah itu Betul, kita ada. betul. Sekarang kita nggak ada lagi. Nggak ada lagi nih Om ya. Ya, kita bilang kalaupun ada ya hanya pada saat mau ada paduan suara dan sebagainya lagu. Iya. Lagu di Babah Pintu, Aceron Sayang, Iya. Mars Darussalam itu pelajar-pelajar banyak nggak tahu itu. Kalau itu ada diajarin pasti mereka tahu ya. Benar. Iya. Nah, tempat-tempat bersejarah. Saya sering tanyakan di mana? Dia katakan Masjid Raya. Itu saya tanya lagi, kenapa kamu sebut Masjid Raya? Nah, dia tidak bisa menjawab. Malah kuburan tsunami dia katakan itu tempat bersejarah. Nah,
Di sinilah minimal kalau dia katakan Masjid Raya, kenapa Masjid Raya? Ya karena Masjid Raya pernah tempat jadi pertempuran pejuang Aceh dengan Belanda sampai tertembak Jenderal Kohler itu ya udah cukup lah. Kalau sampai panjang lain gunungan itu bagaimana? Ini agak kurang sekali. Pada kesempatan ini saya senang sekali di Ujung Barat official ini. Mungkin banyak pihak yang akan menonton. Ya. Insyaallah. Saya berharap lah supaya ada materi-materi tentang budaya, tentang sejarah Aceh itu ditanamkan kembali lah di sekolah. Nah, kalaupun ada, saya katakan hanya sedikit. Demi Allah saya katakan, Cut Yanti saja itu dia katakan pahlawan. Cut Dia sebut Teguh Umar, Cut Nyadin, Cut Mutia, Malayati, Cut Yanti. Kok Cut Yanti, Dek? Nah, Cut Yanti siapa sih? Ya, itu artis kan? Dia saya tanyakan kok Cut Yanti. Iya, Kak. Oh, artis Cut Yanti. Iya. Iya, Kak. Dia meneruskan cita-cita orang tuanya. Siapa orang tuanya? Teguh Ibrahim. Jadi dia memang nggak nyambung, memang nggak tahu. Itu kita sayangkan sekali. Jadi saya bersyukur sekali jadi koordinator pelatih Paskibraka ini dan menjadi pelatih. Saya sudah 37 tahun. 37 tahun sudah melatih Paskibraka. Jadi sampai mereka cara makan bagaimana, mereka cara berjalan, cara berbicara, bersikap. Menjadi seorang pelatih Paskibraka itu tidak harus kejam, bukan sebenarnya. Kita keras itu bukan kejam. Nah, kita mendidik etika, kepribadian mereka itu. Baru datang anak-anak, kita minta mereka baca doa makan saja banyak yang nggak tahu. Nah, ini sayang sekali sebenarnya. Jadi kita detil-detilnya di Paskibraka itu, dan kita bangga begitu menjadi seorang Paskibraka ke utusan Aceh ke Istana Negara. Hampir setiap tahun itu Aceh menjadi panutan dan menjadi tempat yang terbaik di sana. Pemegang baki, ambil bendera dengan presiden ataupun penurunan di tiang bendera sebagai pengibar, sebagai pembentang. Nah, itu Aceh sering sekali. Kenapa? Kita objektif menilainya. Kita nggak melihat dia anak siapa. 37 tahun sudah saya melatih, kita tidak pernah ada yang aneh-aneh itu. Dan bangganya lagi, 37 tahun sudah saya melatih, anak didik saya udah dari jenderal, kolonel, dan sebagainya itu. Iya. Jadi sampai sekarang saat ini ya, luar biasa. 37 tahun Om melatih Paskibraka. Ya. Mereka sudah jadi jenderal. Benar, kolonel. Sudah jadi orang-orang hebat ya? Iya. Jadi kalau saya ke Jakarta, saya ke Pulau Jawa sana, itu ada yang kirimin tiket ke Alta main-main Kak, ke Jakarta Kak. Nah, kita penginapan, malah saya dikasih pengawal, dikasih supir. Jadi luar biasa saya diservis sekali dari adik anak didik kita itu Jadi sendiri. Om nggak pernah nggak ada tawaran jadi pelatih di pusat? Tahun kemarin ada, tahun kemarin dari Garnizon pada saat itu mengusulkan ke Kemenpora, karena saya juga berdomisili di Aceh. Jadi kayaknya diganti sama pelatih ataupun pembina yang ada di Pulau Jawa. Nah, jadi banyak kriteria sebenarnya. Jadi karena posisi ya. Dan satu lagi kebetulan juga, ya kita bangga juga sih sebagai pembina dan pelatih di Jakarta itu ya orang-orang pilihan, pengurus-pengurus pusat di Paskibraka Indonesia itu luar biasa. Jadi saya pikir kalaupun siapa saja pelatih, siapa saja pembina di Istana Negara itu mewakili kita lah. Mereka juga yang terbaik. Oke Om, kembali ke kriteria tadi Om. Ada kriteria harus cantik dan ganteng Om. Nah, kayak saya misalnya. Kalau lu ketawa mesti tutup mulut nih. Jika tahu sendiri dah. Jadi makanya kalau orang panggil saya Om, sekali aja Om. Jangan Om. Itu Om Ompong ujungnya nanti. Jadi kalau kita katakan kriteria cantik jelek itu kita nggak boleh. Nggak ada. Itu kita tidak boleh. Menarik. Nggak boleh atau nggak ada Om kriteria itu? Dan tidak ada. Cuma ada ya. Yang ada Paskibraka itu harus menarik. Nah, menarik itu dalam arti kata ya kita ngerti sendiri kan. Nah, jadi itu tahun-tahun 90-an, 80-an masih kita belum ada pakai jilbab seluruhnya. Itu pada saat dipasangkan berdua, pada saat pembawa bendera pusaka dan duplikat, itu pada saat dipasangkan mereka dipotong rambut sama-sama pendek semua, seolah-olah seperti kembar itu. Nah, jadi wajah nasional. Kita berkewajiban Aceh. Suku harus Aceh. Nah, kan sayang sekali banyak putra-putri Aceh yang kita kirim bukan orang Aceh. Nah, itu kita utamakan orang Aceh. Jadi berpenampilan menarik lah.
kreatif, berhijab ya. kreatif. Benar. Di Paskibraka juga kita tidak perlu yang harus siswa teladan, bukan. Kita tidak perlu dia harus pinter bahasa Inggris. Oh ya. Nah, kalau dia pinter sekali bahasa Inggris, dia salah jalur, Iya. bukan ikut Paskibraka. Diplomat. Tapi dia ikut pertukaran pemuda Iya, antar negara. antar negara. Pinter sekali dia pelajaran Iya. biologi, fisika dan sebagainya. Tapi dia ikuti di siswa teladan. Betul. Kalau di Paskibraka itu umum. Iya. Keseluruhan. Pinter kali dia bagian kameramen, editing, dia ke ujung barat gitu. Ujung barat, oke siap. Itu pasti berhasil. Hostnya tetap. Dia ini luar biasa nih saya. Kameramennya aja bisa kita ganti. Imen. Ya Om. Karena kan ada itu Om, ada orang yang menjadi pesimis di awal-awal. Saya nggak mungkin nih lewat, saya kan nggak ganteng, nggak cantik gitu kan. Jadi sehingga itu padahal itu bukan sebuah kriteria ya Om ya tadi ya Bukan, udah jelas bukan. ya. Itu Yang penting tidak. fisiknya Iya. sesuai syarat, Iya. sehat kayak kita Om. Oh Iya. sorry kita over ya. Sehat lah. Kita sehat. Sehat. Over ini karena mungkin terlalu makmur ya. Makmur dalam arti kata setiap hari kita di warung kopi. Ya. Kategori makmur. Iya. Kategori makmur Om. Iya. Nah terus Om berapa lama tuh di Gembleng atau di karantina di provinsi? Kalau di provinsi kita itu lebih kurang 10 hari. 10 hari sebelum tanggal 17. Nah, kalau untuk pelaksanaan, untuk pelaksanaan itu kita lebih kurang sebulan lah. Sebulan. Di situ kita, jadi jangan salah anggapan Paskibraka itu hanya latih baris berbaris. Kita tidak. Termasuk ini ya. Etika kepribadian attitude-nya itu juga ya. juga paling Benar. penting. Iya. Bagaimana cara dia berbicara, bagaimana cara dia berjalan, bagaimana cara dia makan, itu kita harus ikuti. Dan satu lagi, pelatih itu bukan gila hormat. Senior Paskibraka bukan gila hormat, tetapi harus dihormati. Itu harus Jadi harus ada perbedaan-perbedaan lah. Jadi kalau antara orang biasa ketemu kita, Om, Pana Paskibraka ketemu kita, Suri Kak Alta. Kak panggil ya? Ya. Lebih Semua muda lagi. pelatih harus Kak, lebih muda lagi. Lebih muda lagi sih. Pagi Kak. Selain assalamualaikum ya, Ya. tetap itu. Kayaknya sih Om banyak habiskan waktu di Paskibraka. Kenapa? Karena Benar. kalau menjadi Geci kan selalu Pak Geci, Pak. Ya. Kalau sama kawan-kawan Grab, si Om udah naik lagi muda lagi. Tapi Ini kalau Kak, dia- sangat muda. Tapi kalau saya perhatikan kita di semua bidang, di semua kegiatan, di semua aktivitas, di semua pekerjaan, kalau memang kita jiwai, Iya. kita bawa enjoy, itu kita lebih enak, lebih mudah, Iya. lebih tidak stres gitu. Betul. Istilahnya. Ya prinsip saya begini aja. Seperti saya waktu saya menjadi kepala desa, saya katakan, jadikan jabatan kecil itu sebagai hobi. Wis. Kenapa? Jadi kecil itu kan nggak enak mungkin orang beranggapan. Lagi tidur, digedor oleh masyarakat, Iya. ada kejadian perkelahian, ada kejadian suami istri berantem. suami istri. Nah, mengeluh, kenapa kemarin mau mencalonkan diri jadi kepala desa? Saya katakan selalu begitu. Nah, jadi kalau kita udah jadikan hobi, apapun kejadian menjadi kepala desa, enak tidak enak ya Menikmati. kita nikmati. Betul. Itu aja. Itu saya buat. Dan satu lagi ya, kita harus beranggapan itu harus gimana istilahnya? Untuk orang itu kita berpikiran harus dia tuh ke positive thinking aja ke orang. Selama ini kan kita lihat orang, malah saya pernah kasih contoh, buat masjid, ada orang nggak suka kok. Kita nasihati orang saja, belum tentu ada orang suka dengan nasihat kita. Iya. Seperti ini contoh, COVID, gunakan masker, jangan bersalaman dulu. Kita belum tentu kita nggak dihardik sama orang itu. Mati di rumah juga tidur mati kita. Pasti dijawab begitu. Nah, itu nasihat-nasihat yang baik itu jarang juga ada orang dengar. Ada juga orang yang mengambil hikmahnya dan orang ada yang berpositif. Anggapan saya ini aja lah buat enjoy, bawa enak. Kayak kita di grup-grup kita. Iya, betul. Ya, kayak di grup-grup WhatsApp itu kan lucu-lucu Iya. sebagian itu. Jadi kalau ada orang Jangan baper-baper kali lah. iya, ada orang share. Mm-mm. Jangan lupa saudara-saudaraku tahajud. Mm-mm. Nah, kalau ada yang nggak suka diem aja. Jadi jangan langsung yang mengirim gambar-gambar atau memberitahu teman-teman sudah waktunya tahajud. Jangan dihardik, jangan jadi olok-olokan gitu. Jadi bawa enak lah. Jadi apapun yang dilakukan oleh orang lain, kita harus mempunyai pikiran sehat aja. Kita harus
ya jangan jelek-jelekin orang lah. Ya. Nah, jadi saya sering itu mengatakan, sering waktu pada saat menjadi kepala desa, saya ada 5 hal yang saya inginkan. Saya katakan, bantuan. Ini walaupun yang saya katakan ini ada juga yang membantah. Yang pertama, kita setiap ada buat kegiatan, kita kan sering gitu, buat kegiatan kita minta bantu dana. Nah, tidak bisa bantu dana, bantu dengan tenaga. Nah, saya maunya begitu. Nggak bisa tenaga, bantu dengan pikiran. Ya. Nggak bisa bantu pikiran, bantu doa. Yang kelima, saya sering katakan, tidak bisa juga bantu dengan doa, bantu diam. Ya. Itu aja yang terakhir. Jangan protes. Jangan protes, jangan Itu dia nggak kasih saran, dia nggak kasih bantuan, dia asik ngomel, iri, dengki dengan orang itu. Saya Ya, pikir itu, ya. itu hal paling jelek itu. Jadi saya kalau orang mau bicarakan itu saya silakan aja. Ada orang menyampaikan, Om, Pak Alta, Bang Alta, si Anu nih bilang Bang Alta begini gini. Biarin aja lah, saya bilang. Saya aja nggak peduli. Saya ada teman-teman aja ngopi yuk, ngopi, udah, enjoy. Jadi nggak usah dipikir-pikirkan hal-hal itu. Iya. Wah, udah tua begini tambah tua lagi. Tapi tadi udah muda. Ya makanya nggak peduli itu tambah muda kan. Ya kan udah jadi Kak, udah jadi OO. Benar. Udah muda lagi ya. Gigi pun udah habis kan? Belum tumbuh, bukan habis. Masih gigi susu. Iya, masih gigi susu. Iya, betul. Jadi inilah. Banyak teman-teman kirim video, saya lagi ngunyah. Itu kayak Popeye habis itu. Ngunyah. Saya nggak tersinggung. Saya malah ikut tertawa. Jadi saya bisa buat orang lain tertawa. Itu satu kebahagiaan kepada saya. Iya. Walaupun saya nggak bisa kasih dana lain sebagainya, ada orang bisa kita buat tertawa, kita buat orang bahagia, itu melebihi dari segala-galanya saya. Iya. Itu kok menurut saya. Jadi ini Pimen Rahmat, saya pernah satu kegiatan saat itu sama si Om, kira-kira 2 atau 3 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, di satu acara family gathering di pinggir pantai. Si Om ini koki untuk kuah belangong. Wis, nikmat kali ini. Kuah belangong, betul, kuah kambing. Cuma saya nggak tahu ada campuran apa sehingga nikmatnya seperti itu. Apa ada yang hijau-hijau itu kan kita nggak tahu. Tapi selain itu, di acara tersebut ada yang sampai sekarang saya teringat. Si Om yang katanya sudah berusia 50 berapa tadi Om? 57. 57 tahun, di hari tersebut main ikut lomba balap karung. Ya. Ingat Om ya? Iya. Balap karung. Jadi akhirnya semua orang tuh nonton itu. Nonton seorang Alta Zaini yang usia tidak lagi muda ikut balap karung bersama Iya. anak-anak muda. Iya. Wah, waktu loncat kan. Jatuhnya begitu jatuh disorain yang luar biasa. Nah, disitulah yang kita katakan. Iya. Jadi kita juga ikut itu partisipasi Partisipasi. untuk kebersamaan. Betul. Silaturahmi itu paling utama. Betul. Bukan gosip, bukan iri dengki itu. Jadi kebersamaan itu yang saya utamakan. Iya. Tadi paskibrakanya nih Om. Kriteria kembali ke paskibraka nih, sepertinya agak menarik nih di situ. Kan ada sempat yang viral kemarin itu ya, cara melatih paskibraka sampai ini ya katanya apa? Muntahan atau apa sih Masuk itu? parit, Ah, ah. dikasih makan di ember, Iya, itu. lain sebagainya. Itu betul. Nah, itu sebenarnya kalau orang melihat itu nggak layak. Walaupun itu makanan bersih, nasi bagus ditaruh kuah kambing. Jadi kalau begitu pas di syuting dilihat kan sepertinya itu makanan bekas dan sebagainya. Oh iya, kadang Nah. kan di piring pun kan kadang kita kan dipikir kayak makanan Ya, bekas. jadi padahal- kadang-kadang menjadi seorang pelatih, kalau TOT saya sering sebagai narasumber, TOT bagi pembina dan pelatih paskibraka, sering saya katakan. Jadi di paskibraka itu, anak-anak itu bukan menjadi satu objek untuk pembantaian, bukan. Anak-anak paskibraka ini sebenarnya anak-anak emas. Anak-anak yang kita bina supaya menjadi orang yang betul-betul kreatif, orang-orang yang berguna untuk nusa dan bangsa. Nah, kalau dia buat kesalahan, nggak ada urusan di paskibraka itu masuk dalam parit. Nggak ada urusan paskibraka itu jalan berguling-guling, itu nggak ada urusan. Kalau dia buat kesalahan di jalan tempat, suruh jalan di tempatnya lama-lama. Suruh dia push up. Push up itu bagus di paskibraka. Kenapa? Tangannya kuat. Waktu langkah tegap dia terus, dia tidak malas. Itu.
Nah, jadi hukuman-hukuman itu sebenarnya tidak ada. Kalau saja anak-anak itu, adik-adik kita itu matahari di sebelah barat, adik-adik itu bukan menghadap matahari, membelakangi matahari. Kita yang menghadap matahari. Itu yang sebenarnya di dalam pelatihan. Ya selama ini karena menjadi seorang senior, mau dihargai, dihormati, wah sesuka hati Bu melakukan. Kita insya Allah di Aceh itu kita nggak lakukan. Paling kita kalaupun ada itu ya kita kerasi saja mereka. Bukan kerasi maksudnya kasar, bukan. Bukan harus kita cambuk, bukan harus kita tampar pukul, bukan. Itu tuh enggak. Kita hanya beri pembelajaran hukuman kepada beliau, kepada mereka yang dia ingat. Contoh seperti saya katakan tadi, saya pernah kita latihan lapangan basket. Dia buat kesalahan, ada 5 orang. Coba kamu jengkal lapangan basket ini ujung ke ujung. Sambil berteriak, 1, 2. Udah sampai 5, satu lagi. 1, 2. Jadi ribut ke 5 itu berhitung lapangan basket. Panggil berapa? 200. Kamu berapa? 150. Kamu berapa? 100. Karena nggak sama ulang lagi. Sampai kapanpun dia ingat. Ingat sekali dia. Jadi makanya waktu saya katakan, walaupun anak didik kita sudah jadi jenderal, dia ingat, dia tidak dendam dengan kita. Waduh, waktu Kak Alta ngelatih dulu, saya pernah disuruh jengkal lapangan basket. Saya pernah disuruh hitung pagar. Jadi dia tidak marah sama kita, tidak ngedongkol. Nah, dia berhasil. Nah, kalau makan, makan pun di paskibraka itu harus duduk siap. Tumit rapat, badan tegak lurus. Sendok yang antar makanan ke mulut, bukan mulut jeput. Itu kalau jeput kita langsung ketok. Tetap tegak lurus. Sendok yang antar. Sebelum makan baca doa bersama. Ada yang nggak bisa, disitulah kita ajarkan mereka. Nah, makan pisang. Kita biasa makan pisang gini kan, Cika. Buka 2 kali, buang kulit, habis. Di paskibraka ada caranya. Buka setengah, potong pakai garpu, colok makan, potong, colok makan. Gitu. Atau buka langsung, pelan-pelan satu-satu, gigit, buka lagi, gigit, buka lagi. Begitu cara makan. Berarti beda sama Rahmat, Om. Rahmat cara makan pisang. Langsung. Dia buka, bijinya isinya dibuang, kulitnya dimakan. Itu Rahmat. Nah, makan jeruk. Makan jeruk juga begitu. Buka kulitnya bukan satu-satu hancur begitu. Buka pelan-pelan sampai memang tetap utuh kulitnya. Kalaupun habis nggak apa-apa lah. Kalau misalnya terpisah-pisah. Begitu makunya jeruk, bijinya jangan begini. Buang. Jadi? Jangan begitu. Jadi gimana? Kalaulah kita diundang di salah satu resepsi acara mungkin di gedung atau di mana. Ini orang lagi makan ya. Dia lihat kita nggak punya etika. Makan jeruk gini. Orang dari Jawa beranggapan, wah nggak ada santun, nggak ada etika. Kita lagi makan dia muntah, padahal dia buang biji. Nah, kita ajarkan sampai kalau buang biji, tiup di tangan ini, bijinya taruh di piring, tiup di sela-sela ini, taruh. Jadi orang nggak tahu bahwasanya dia buang biji gitu. Nah ini banyak hal yang kita ajarkan. Attitude-nya ya. Benar. Nah men, dengarin men. Sampai kayak Cika tadi bener sih, sampai menghidang minuman. Kalau tamu di sini, ini telinga gelas ini harus menghadap ke tamu. Nah, kalau begini, berarti itu tidak menghargai tamu dan tamu harus mutar-mutar. Tadi betul nggak Om ya? Tadi bener. Betul ya? Benar. Alhamdulillah. Jadi inilah. Tapi table manner itu kita ajarin juga mereka. Si Pimben ini gawat sedikit Om. Dia kemarin bukan biji jeruk Om, biji durian. Udah saya makan biji durian. Digini udah. Jadi ini dia. Jadi banyak sekali, banyak hal yang kita. Iya, sampai segitunya Om ya. Ya, jadi kita terharu kadang-kadang ya. Orang tua nelpon Kak Alta atau kakak pelatih lain. Terima kasih sambil menangis. Kita bingung kenapa Pak, kenapa Bu menangis? Luar biasa anak saya. Begitu habis seleksi paskibraka, ya, habis seleksi paskibraka, anak saya itu begitu pulang kami makan malam dia nggak makan. Ya kenapa Pak? Dia sambil menangis menceritakan menunggu ada yang pimpin doa. Karena kebersamaan itu. Jadi adik-adik ini begitu pas makan malam mereka semua duduk, diem.
Pada saat makan ada yang pimpin, baca bersama, baru makan. Nah, jadi di rumahnya kebiasaan datang makan langsung, Nah, jadi sejak hari itu, sejak saat itu, setiap mau makan bergiliran pimpin doa, adiknya, abangnya, kakaknya bergiliran makan malam bersama. Di situlah harus Perubahan ada di keluarga. perubahan, kita harus itu. Oke. Om, kita lanjut sedikit nih. Masalah Om pernah ke negeri gingseng. Om silakan. Ya. Ke negeri gingseng nih, mewakili Gecik. Katanya Gecik terbaik di Indonesia, Om. Kepala desa terbaik di Indonesia ya? Alhamdulillah. Gimana tuh Om ceritanya? 2013 pada saat itu saya dipanggil oleh wali kota. Katanya kamu itu diminta oleh Menko Kesra, Kementerian Kesra itu untuk ke Cina. Ya, saya bilang ini, waduh ini guyon nih. Benar. Siapkan makalah. Makalah Om. Nah, jadi diminta makalah pada saat itu tentang musrena, musyawarah rencana aksi perempuan itu. Nah, kalau biasa kita di seluruh Indonesia ada musrembang istilahnya. Musrembang, betul. Musrembang. Betul. Di Kota Banda Aceh ada musrena. Itu perencanaan pembangunan itu dari perempuan ada dimasukkan. Nah, jadi kebetulan saya buat itu presentasi, saya kirim ke Menko Kesra, rupanya dikirim ke Duta Besar Cina, rupanya terpilih. Nah, selang seminggu saya ditelepon Pak Alta, kami dari Menko Kesra minta Pak Alta seminggu ke depan itu berangkat ke Jakarta. Nah, dalam rangka kita ada pertemuan kepala desa se-Asia. Se-Asia. Ya. Di Cina itu. Nah, di Chengdu. Jadi kebetulan seminggu saya di Jakarta. Kita berangkat ke Cina, di 15 hari di Cina. Ya alhamdulillah pas sampai di Cina ternyata kita ada 2 kementerian yang mengirim utusan tersebut. Dari Kesra, Menko Kesra dan dari Depdagri. Nah, bertemulah di sana. Jadi kebetulan ada 5 kepala desa di situ. Jadi pada saat giliran presentasi dari Indonesia, Aceh cuma Om ya? Aceh cuma saya kebetulan mewakili Sumatera. Ya, Sumatera dan Kalimantan waktu itu. Ya ada dari Makassar, Jogja, dari Jawa Tengah kemarin itu. Jadi pas rapat delegasi diminta Aceh, bagaimana Aceh? Siap presentasi mewakili Indonesia, siap. Ya syukur alhamdulillah saya mempresentasikan tentang musrena itu. Bahasa apa tuh Om? Kita bahasa Indonesia. Kebetulan di dalam ruangan itu di hotel itu kan semua ada ada ininya penterjemah. Ya, Jadi kita bahasa Indonesia ada penterjemah masing-masing bahasa Thailand, bahasa ini semua ada. Nah, jadi saya presentasikan tentang musrena itu sendiri. Nah, menariknya dia begitu habis saya presentasi ada di media sosial saya itu dari Facebook, di IG dan sebagainya saya ada masukkan itu. Mendapat aplausan luar biasa karena begini. Di negara ataupun di provinsi Sichuan yang saya pergi itu, di Chengdu, kota Chengdu, kebetulan di situ kebanyakan semua perempuan yang melaksanakan pekerjaan. Operator ekskavator perempuan, supir dump truck perempuan, pekerja bangunan, buat jalan itu perempuan semua. Lakinya ngapain? Nah, kami pertanyakan, nah, yang laki-lakinya mana? Rupanya laki-laki dewasa kalau di sana itu mereka merantau ke ibu kota, ke Beijing. Kerja di pabrik-pabrik elektronik dan sebagainya. Tinggal yang perempuan-perempuan muda itu di provinsi tersebut gitu. Nah, menariknya pada saat saya presentasi tentang musrena itu kan perempuan yang merencanakan pembangunan. Nah, sementara di Chengdu itu, di Sichuan itu perempuan yang bekerja. Nah, ini yang menariknya sekali. Jadi sampai presentasi saya diminta dan sebagainya. Sebenarnya ke negara yang kita pergi itu, ke provinsi yang kita pergi kemarin itu, mereka mengacu kepada produk kita, PNPN itu. PNPM. Ya, jadi kita pergi ke desa-desanya itu, dibuat di situ PNPN. Maksudnya mereka mengacu kepada PNPN. Jadi sebenarnya bagus lah. Pembangunan daerah kita, pembangunan di negara kita ini bagus sebenarnya. Cuma ya kadang-kadang kita suka menganggap remeh sendiri ya. Nah ini sebenarnya kita ini bagus kok. Apalagi Aceh, luar biasa. Saya bangga dengan
pemuda-pemuda Aceh. Saya bangga dengan orang-orang Aceh. Oke, di Cina cuman di itu aja Om. Sempat mutar-mutar tempat lain? Kita ada ke beberapa provinsi kita Oh, ada pergi. ya. Ada beberapa Jalan-jalan ya. provinsi kita dibawa melihat-lihat lah. Ada homestay-nya, ada perkebunannya. Iya. Cuman kita bingung. Hmm. Kita lihat alat-alat bajak itu, alat-alat bajak sawah dan sebagainya itu produk Cina gitu. Tapi di sana mereka nyangkul. Itu saya bingung sendiri. Nah, mereka jual alat-alatnya tapi mereka nyangkul, mereka manual gitu. Iya. Nah, itu saya pikir karena kebanyakan penduduknya mungkin ya. Bisa jadi. Mereka itu. Oke. Oh, mungkin ada pertanyaan yang masuk nih Om. Saya tanya dulu nih. Men. Coba dilihat di Instagram kita atau pribadi. Ada satu yang masuk nih. Oke, ada yang masuk, Rahmat, silakan. Ada pertanyaan nih Om. Ya. Dari Putra underscore Akhiar. Oke. Ya, pertanyaannya Om. Dia langsung panggil Om. Om, apa yang Orang Grab nih kayaknya. Om. apa yang dilakukan peserta Paskibraka setelah selesai pengibaran 17 Agustus? Apakah ada wadah yang menaungi mereka? Nah, itu pertanyaan. Ya. Dijawab singkat aja mungkin Om. Paskibraka itu ada wadahnya, Purna Paskibraka Indonesia. Nah, itu organisasi Paskibraka di seluruh Indonesia. Setiap pelajar siswa yang sudah selesai melaksanakan 17, mereka setelah dikukuhkan itu menjadi Purna Paskibraka. Itu ada wadahnya. Memang ada wadahnya. Nah, jadi selanjutnya wadah ini sendiri yang coba seperti KNPI, seperti AMPI dan sebagainya, meramu buat satu kegiatan dan sebagainya inilah. Itu untuk Paskibraka. Oke Om. Ini Om ada pertanyaan masuk Om. Ke saya. Sebentar Om. Ini dari Ikram nih Om, katanya kalau di nasional itu ada hadiah untuk Paskibraka sampai umroh. Kalau di Aceh ada nggak? Ya. Terima kasih Ikram. Jadi kalau kita di kabupaten kota ya, di daerah itu kita hanya sebatas study tour lah. Seperti tahun kemarin 2019 kita ke Jogja, kita ke Gunung Merapi, ke Borobudur dan sebagainya. Ini tergantung juga dana di daerah. Nah, jadi kita nggak sampai demikian. Kalau nasional, umrah juga nggak ada. Paling mereka dikasih juga study tour ataupun menjadi duta belia, duta bangsa itu ada yang ke Cina, pernah Korea, Jepang dan sebagainya. Nah, kita ya ke daerah ya sebatas kemampuan daerah. Kita juga nggak bisa memaksakan kepada Pak PLT Gubernur, kepada pemerintah daerah. Adik-adik ini habis ikut Paskibraka tolong dikasih umrah semua. Nggak Mereka bisa. tolong kasih ke Singapura semua kan nggak mungkin juga. Nggak mungkin, ya. Nah, ini juga perencanaan ini kan mereka pemerintah daerah kan sudah menganggarkan dulu untuk Paskibrakanya. Betul. Untuk pakaiannya, untuk penginapannya, dan mereka study tour kemana itu kan sudah direncanakan dulu itu. Kecuali ada pemerintah daerah mungkin memberikan apresiasi kepada 2 orang atau yang Paskibraka Nasional Aceh yang ada dari Jakarta itu diberikan hadiah umrah dan sebagainya gitu. Ya. Baik Om, sepertinya pembicaraan kita nggak terasa. Iya. Sudah 40 menit ya Rahmat ya? Ya, Iya, sudah 40 menit Om. Jadi kayaknya baru 15 menit. Habis Om, ya? ngobrolnya sama kayak kita di warung kopi kan. Iya, Ini memang studio ini luar biasa emang Iya, tempatnya. Om. Jadi saya berharap mudah-mudahan insya Allah ya Ujung Barat official ini terus majulah. Amin, Ya. amin, amin. Ini luar biasa saya melihat Iya. pejabat juga diundang kemari Iya. memberikan masukan-masukan. Ya mudah-mudahan menjadi besar lah. Amin. Ini luar biasa ini. Ya. Kita ngobrol nggak terasa udah 40 menit. menit. Karena kita sambil ngopi. Ini ngeteh kebetulan nih, Oh, Om. ngeteh ya. Ya Om. Inilah. Oke Om, jadi Om sebelum kita closing, Ya. ada statement closing dari Om Marta. bulan Closing statement. Ya. Kebalik Om. Maklum kita orang Aceh. Enggak. Kok kan baratnya terbalik ya. Kebalik. Yang suka-suka kita kan, yang ngomong kan kita kan. Ya, saya hanya berpesan saja. Closing statement maksudnya. Hanya berpesan sajalah. Ya, oke. Cuma kita sebagai manusia Bentar Om, ini belum nih. Nah, ke kamera ini Om. Oke, silakan Om.
Nah, saya berharap kita sebagai manusia lemah dan belum sempurna, ya cobalah kita tetap beranggapan kita mempunyai rendah hati, kita tidak beranggapan berpositif thinking, bernegatif thinking kepada orang lain. Berpositif thinkinglah kepada orang apapun yang dia lakukan. Walaupun itu jelek, walaupun itu tidak baik, coba kita tetap membawa yang tidak baik itu menjadi baik. Saya hanya itu aja berpesan. Oke. Tidak, jangan iri, dengki, memfitnah lain sebagainya. Kalau tidak ada fitnah, tidak ada hoax sebagainya, insya Allah kita nggak akan ribut satu sama lainnya. Benar. Ya. Baik Om, terima kasih sekali lagi nih Om. Dan Oke. mudah-mudahan ini bukan kunjungan yang terakhir kalinya kan. Ya, insya Allah. Insya Allah ke depan Insya Allah. kunjungi lagi. Ya mudah-mudahan dengan ada kalau Paskibraka ke depan kita juga tetap ini Oh, berkembang. benar. Anak-anak didik saya bisa bawa kemari. Benar. Menceritakan pengalaman apa yang mereka dapatkan. Iya, tapi jangan ada Om. Ya. Ya. Kalau- Nah ini juga kan. Kalau ada Om mungkin dia segan ngomong Ya, kan. mungkin dari Saya pernah Cika dimarahin. ada adik, mungkin anak Iya. yang mau ikut bola. Oh iya benar, Ya, Om juga ini saya ya. sebagai ketua dan manajer Rampago Football Academy. Oh yes. Nah ini adik anak-anak mulai dari SD kelas 1 sampai dewasa itu kita di situ. Iya. Ada Di mana Om SSB-nya. ininya? SSB-nya? Kita latihan di lapangan Pango, Pango. yang di pinggir sungai itu, Betul, lapangan betul, Pango. betul. Ya silakan untuk bergabung karena di Rampago itu bukan hanya latihan bola juga, kita bersilaturahmi juga di situ. Benar Om. Baik Om, Iya. terima kasih banyak nih Om sekali lagi Om. Ya, Mungkin sama-sama, Cika. supaya lebih mudah. Tadi kita salamannya belum nih, salaman kita Om. Baik Om, kita ucapin salam sama-sama ke sana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.